Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karuliani. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat walafiat dan siap untuk belajar diprediksi soal uji pengetahuan PPG guru tertentu tahun 2024. Baiklah, tanpa membuang waktu, marilah kita langsung menuju soalnya. Anda mengajar di kelas tingkat kemampuan siswa yang sangat beragam. Beberapa siswa dengan cepat memahami materi yang diajarkan, sementara yang lain memerlukan lebih banyak waktu dan bantuan. Bagaimana Anda akan menerapkan pembelajaran diferensiasi untuk memastikan semua siswa mendapat pengalaman belajar yang optimal? A. Memberikan materi yang sama kepada semua siswa tetapi membedakan cara penjelasan untuk yang cepat dan lambat. B. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan tugas yang sesuai dengan level tersebut. C. Memusatkan perhatian pada siswa yang lambat agar mereka bisa mengejar siswa yang lebih cepat sambil membiarkan siswa yang cepat belajar mandiri. D. Memberikan materi tambahan kepada siswa yang lebih cepat, sementara siswa yang lambat tetap fokus pada materi dasar. E. Membuat ujian yang sama untuk semua siswa, tetapi memberikan lebih banyak waktu kepada siswa yang lambat. Dalam konteks kelas dengan tingkat kemampuan yang sangat beragam, strategi pembelajaran diferensiasi yang optimal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, baik yang cepat maupun yang memerlukan lebih banyak bantuan. Jawaban B, membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan tugas yang sesuai dengan level tersebut adalah pendekatan yang paling tepat. Dengan strategi ini, siswa yang cepat bisa diberikan tugas yang lebih menantang untuk mempertahankan minat dan melanjutkan pembelajaran mereka. Dua, siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu bisa diberikan dukungan dan latihan tambahan yang sesuai dengan kecepatan belajar mereka. Pendekatan ini memungkinkan semua siswa untuk tetap terlibat dan termotivasi karena tugas yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka masing-masing. Dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi berbasis kelompok ini, guru dapat lebih fokus dalam memberikan instruksi yang tepat sasaran, baik untuk mengembangkan potensi siswa yang cepat maupun untuk membantu siswa yang membutuhkan lebih banyak bimbingan tanpa membuat mereka merasa tertinggal. Jadi kunci jawaban nomor satu adalah B. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat kemampuannya dan memberikan tugas yang sesuai dengan level tersebut. Nomor dua, di kelas Anda terdapat siswa dengan gaya belajar yang sangat beragam, mulai dari visual, auditori, hingga kinestetik. Bagaimana Anda akan menyesuaikan strategi pembelajaran agar dapat mencakup semua gaya belajar siswa? A. Menggunakan metode pengajaran yang sama untuk semua siswa dan mengharapkan mereka menyesuaikan diri. B. Menggunakan berbagai media pengajaran seperti video, audio, dan aktivitas fisik untuk melibatkan semua gaya belajar. C. Memberikan materi tambahan kepada siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk dipelajari di rumah. D. Membagi kelas berdasarkan gaya belajar dan memberikan metode pengajaran yang sesuai untuk setiap kelompok. E. Menggunakan metode ceramah karena dianggap paling efisien dan memadai untuk semua siswa. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menggunakan berbagai media pengajaran seperti video, audio, dan aktivitas fisik untuk melibatkan semua gaya belajar. Penjelasannya, gaya belajar visual siswa ini akan lebih memahami materi jika disajikan secara visual seperti menggunakan gambar, diagram, grafik, atau video. Dua, gaya belajar auditori, siswa dengan gaya ini akan lebih mudah memahami konsep ketika mendengarkan. Jadi penggunaan ceramah, diskusi, atau materi audio akan sangat membantu mereka. Tiga, gaya belajar kinestetik, siswa kinestetik belajar lebih baik melalui aktivitas fisik, jadi melibatkan mereka dalam kegiatan seperti simulasi, eksperimen, atau permainan akan meningkatkan pemahaman mereka. Dengan menggabungkan berbagai metode pengajaran, Anda bisa memastikan bahwa semua siswa terlibat sesuai dengan gaya belajar mereka, meningkatkan efektivitas dan kenyamanan proses belajar mengajar di kelas yang beragam. Jadi kunci jawaban nomor dua adalah B. Menggunakan berbagai media pengajaran seperti video, audio, aktivitas fisik untuk melibatkan semua gaya belajar. Nomor tiga, semua kelas, mohon maaf, dalam sebuah kelas yang heterogen, beberapa siswa dengan kebutuhan khusus mereka tertinggal meskipun Anda sudah memberikan dukungan tambahan. Orang tua mereka meminta Anda untuk menurunkan tingkat kesulitan pelajaran. Bagaimana Anda akan merespon permintaan ini? A. Menurunkan tingkat kesulitan belajar untuk semua siswa agar siswa dengan kebutuhan khusus bisa mengikutinya. B. Menyusun rencana pembelajaran individual yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut tanpa mengubah standar bagi siswa lain. C. Menolak permintaan tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa untuk menjaga standar kurikulum.
D. Mengabaikan permintaan tersebut karena fokus Anda adalah kemajuan siswa secara keseluruhan. E. Memberikan pelajaran remedial secara terpisah untuk siswa dengan kebutuhan khusus setelah jam sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyusun rencana pembelajaran individual yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut tanpa mengubah standar bagi siswa lain. Penjelasannya, rencana pelajaran individual memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa dengan kebutuhan khusus tanpa mengorbankan standar kurikulum atau pengalaman belajar siswa lain. Dua pendekatan ini menjaga inklusivitas dengan memberikan dukungan yang tepat bagi siswa yang tertinggal, sembari tetap menantang mereka untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Tiga, selain itu, dengan strategi ini, standar kelas tetap dipertahankan untuk siswa lain yang mungkin membutuhkan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, memastikan bahwa setiap siswa mendapat kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Pendekatan ini juga melibatkan kerjasama orang tua, memberikan mereka keyakinan bahwa kebutuhan anak mereka diperhatikan tanpa mengorbankan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Jadi kunci jawaban nomor 3 adalah B. Menyusun rencana pelajaran individual yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut tanpa mengubah standar bagi siswa lain. Nomor 4. Beberapa siswa di kelas Anda merasa bosan dengan materi yang diajarkan karena mereka sudah menguasainya, sementara siswa lain merasa kesulitan mengikuti. Bagaimana Anda akan menangani perbedaan ini dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi? A. Memberikan materi tambahan yang lebih menantang bagi siswa yang sudah menguasai materi dan materi pengayaan bagi siswa yang kesulitan. B. Mengatur agar siswa yang lebih pintar membantu mengajari siswa yang kesulitan agar mereka saling belajar. C. Melanjutkan pelajaran sesuai rencana awal dan meminta siswa yang bosan untuk bersabar hingga materi baru diajarkan. D. Membuat kelompok belajar yang heterogen, di mana siswa yang lebih cepat bisa membantu teman yang tertinggal. E. Mengubah keseluruhan metode pengajaran menjadi lebih sulit agar semua siswa termotivasi untuk belajar lebih keras. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan materi tambahan yang lebih menantang bagi siswa yang sudah menguasai materi dan materi pengayaan bagi yang kesulitan. Penjelasannya, pembelajaran diferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua siswa dengan memberikan tantangan yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Siswa yang sudah menguasai materi akan tetap terstimulasi dengan tugas yang lebih menantang, sementara siswa yang kesulitan diberikan pengayaan atau dukungan tambahan agar dapat mengajar materi dasar. Strategi ini memastikan bahwa semua siswa tetap terlibat dan tidak merasa bosan atau kewalahan. Ini juga menghindari ketimpangan dalam pengalaman belajar, di mana siswa yang cepat belajar tidak merasa terhambat, dan siswa yang kesulitan mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan. Memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan, setiap siswa mendorong perkembangan individu sambil menjaga dinamika kelas yang positif. Jadi kunci jawaban nomor 4 adalah A. Memberikan materi tambahan yang lebih menantang bagi siswa yang sudah menguasai materi dan materi pengayaan bagi siswa yang kesulitan. Nomor 5. Di kelas Anda, seorang siswa menunjukkan kemampuan luar biasa dalam memahami materi, tetapi siswa lain kesulitan untuk mengejar pelajaran. Jika Anda ingin menerapkan pendekatan pembelajaran diferensiasi, bagaimana Anda bisa menantang siswa yang lebih cepat tanpa mengabaikan yang lain? A. Memberikan tugas tambahan yang lebih sulit kepada siswa tersebut, sementara siswa yang lain tetap pada pelajaran dasar. B. Meningkatkan kesulitan pelajaran untuk semua siswa agar tetap tertantang. C. Memindahkan siswa yang cepat ke kelas yang lebih tinggi agar mereka mendapatkan tantangan yang sesuai. D. Membiarkan siswa yang cepat belajar mandiri agar Anda bisa fokus membantu yang lain. E. Mengadakan diskusi kelompok yang memungkinkan siswa yang cepat untuk berbagi pengetahuan tentang teman-temannya. Mohon maaf dengan teman-temannya ya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memberikan tugas tambahan yang lebih sulit kepada siswa tersebut, sementara siswa lainnya tetap pada pelajaran dasar. Penjelasannya, satu, pelajaran diferensiasi memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai dengan kemampuan setiap siswa. Dengan memberikan tugas tambahan atau proyek yang lebih menantang kepada siswa yang cepat, mereka tetap termotivasi dan tertantang tanpa mengaruhi kemajuan siswa lain. Dua, sementara itu, siswa lain dapat fokus pada pelajaran dasar dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk memahami materi dengan lebih baik. Tiga, pendekatan ini memastikan bahwa semua siswa terlibat secara optimal. Siswa yang lebih cepat mendapat kesempatan untuk memperdalam pemahaman mereka, sementara siswa yang kesulitan tidak merasa terbebani oleh materi yang terlalu sulit. Empat, dengan cara ini Anda bisa mengakomodasi beragam tingkat kemampuan tanpa mengabaikan satu kelompok siswa. Jadi kunci jawaban nomor 5 adalah A. Memberikan tugas tambahan yang lebih sulit kepada siswa tersebut, sementara siswa lain tetap pada pelajaran dasar. Baiklah, itu tadi prediksi soal
Uji Pengetahuan PPG Guru Tertentu tahun 2025. Semoga bermanfaat dan saya doakan semuanya lulus dan mendapatkan sertifikasi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.